Pernahkah kamu bertanya, mengapa krisis ekonomi selalu berulang? Mengapa perang terjadi di tempat yang sama lagi dan lagi? Dan mengapa segelintir orang justru semakin kaya saat dunia kacau? Bagaimana jika semua ini bukan kebetulan, melainkan kendali dari balik layar? Di balik berita yang kita tonton setiap hari, ada jaringan kekuasaan yang jarang dibahas. Bukan teori fiksi, bukan cerita film, dokumen, data ekonomi global, dan laporan jurnalis investigatif menunjukkan satu pola. Keputusan dunia sering dibuat oleh mereka yang tak pernah kita pilih. Menurut laporan Oxfam dan Credit Suisse Global Wealth Report, 1% populasi dunia menguasai lebih dari setengah kekayaan global. Mereka tidak hanya memiliki uang, tetapi juga pengaruh pada politik, media, dan arah kebijakan negara. Lalu siapa mereka? Bagaimana cara mereka bekerja tanpa terlihat? Dan apa buktinya? Jika kekuasaan bukan hanya soal jabatan presiden atau parlemen, lalu di mana keputusan besar dunia sebenarnya dibuat? Setiap tahun, para pemimpin negara, miliarder, CEO raksasa teknologi, dan bankir paling berpengaruh berkumpul, tanpa pemilu, tanpa kamera publik. Forum seperti World Economic Forum atau WEF di Davos dan Bilderberg Meeting menjadi tempat diskusi arah ekonomi, teknologi, bahkan kebijakan global. World Economic Forum secara terbuka menyebut misinya sebagai Public-Private Cooperation. Namun menurut laporan The Guardian dan Politico, banyak kebijakan negara dari ekonomi digital, energi hingga kesehatan dipengaruhi oleh rekomendasi forum-forum elit ini. Mereka tidak membuat hukum, tapi mereka mempengaruhi siapa yang membuatnya. Setelah keputusan besar dibicarakan di ruang tertutup, muncul pertanyaan penting. Bagaimana publik bisa menerima semua itu tanpa perlawanan? Jawabannya seringkali ada di layar kita sendiri. Televisi, portal berita, media sosial yang tampak netral ternyata dimiliki oleh segelintir korporasi besar. Menurut riset Columbia Journalism Review, lebih dari 90% media di Amerika Utara dikuasai oleh kurang dari 6 perusahaan. Laporan Reuters Institute Digital News Report menyebutkan bahwa algoritma media sosial kini menjadi editor tak terlihat, menentukan berita apa yang viral dan apa yang tenggelam. Bukan yang paling penting, tetapi yang paling menguntungkan dan sesuai kepentingan tertentu. Jika informasi bisa dikendalikan, lalu siapa yang sebenarnya membentuk cara kita berpikir? Ketika dunia dilanda krisis, publik melihat penderitaan. Namun bagi sebagian kecil pihak, krisis justru adalah peluang emas. Sejarah mencatat pola yang berulang. Krisis finansial 2008, pandemi COVID-19, hingga konflik geopolitik modern selalu diikuti lonjakan keuntungan bagi perusahaan tertentu. Laporan IMF dan World Bank menunjukkan bagaimana krisis sering mempercepat konsolidasi kekayaan dan kekuasaan. Menurut Oxfam Report 2022, selama pandemi, kekayaan miliarder global meningkat lebih dari 40%, sementara ratusan juta orang jatuh ke jurang kemiskinan. Perusahaan farmasi, teknologi, dan senjata mencatat keuntungan tertinggi dalam sejarah mereka. Apakah ini sekadar kebetulan sistem yang cacat, atau krisis memang dirancang untuk menguntungkan segelintir pihak? Di masa lalu, kekuasaan diukur dari senjata dan wilayah. Hari ini, kekuasaan diukur dari satu hal yang tak terlihat, data. Setiap kali kita membuka ponsel, menyukai unggahan, atau mencari sesuatu di internet, kita meninggalkan jejak digital. Perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Meta, dan Amazon mengumpulkan miliaran data perilaku manusia setiap hari.
Menurut laporan Harvard Business Review dan MIT Technology Review, data pribadi kini menjadi aset ekonomi paling berharga di dunia, bahkan disebut sebagai the new oil. Skandal seperti Cambridge Analytica membuktikan bahwa data bisa digunakan untuk memengaruhi opini politik, bahkan hasil pemilu. Jika perilaku kita bisa diprediksi, dipengaruhi, bahkan diarahkan, masihkah kita benar-benar bebas? Keuangan, media, krisis, dan teknologi. Jika dilihat terpisah, semua tampak normal. Namun, ketika disatukan, muncul satu pola besar. Laporan Brookings Institution dan World Economic Forum menunjukkan bahwa aktor yang sama sering muncul di berbagai sektor strategis, keuangan global, teknologi, energi, media, dan kebijakan publik. Mereka duduk di dewan direksi yang saling terhubung, mendanai lembaga riset, dan menjadi penasihat pemerintah. Penelitian dari Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich, mengungkap bahwa kurang dari 150 korporasi multinasional mengendalikan lebih dari 40% ekonomi global melalui jaringan kepemilikan silang. Ini bukan teori, ini hasil analisis data struktur kepemilikan perusahaan dunia. Dunia tidak dikendalikan oleh satu kelompok rahasia, tapi oleh sistem kekuasaan yang saling menguatkan dan hampir tak terlihat. Jika semua ini nyata, jika dunia memang bergerak lewat sistem yang tak kasat mata, lalu di mana posisi kita? Dampaknya terasa setiap hari. Harga kebutuhan naik, pilihan politik makin sempit, privasi semakin hilang, dan keputusan besar dibuat jauh dari suara rakyat. Namun laporan UNDP dan OECD menegaskan satu hal penting. Kesadaran publik dan transparansi adalah satu-satunya penyeimbang kekuasaan. Sejarah membuktikan, perubahan selalu dimulai saat masyarakat kritis terhadap informasi, mendukung jurnalisme independen, memahami cara kerja data dan teknologi, dan menuntut akuntabilitas dari penguasa serta korporasi. Sistem ini kuat, tetapi tidak kebal terhadap kesadaran kolektif. Dunia mungkin tidak sepenuhnya kita kendalikan, namun pemahaman adalah langkah pertama untuk merebut kembali arah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau tetap diam atau mulai melihat lebih dalam?